masa lalu, kakek Gatot Kaca dari jalur ayah, yakni Pandu Dewanata, berkonflik dengan kakeknya dari jalur ibu, yakni Prabu Tremboko. Selepas Prabu Tremboko wafat, tahta digantikan oleh putranya Prabu Arimba. Namun lagi-lagi Prabu Arimba terlibat konflik dengan ayah Gatot Kaca, Bratasena, sehingga menyebabkan Prabu Arimba sekarat dihantam pohon aren. Di detik-detik terakhir Arimba, adik-adiknya yakni Arimbi, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa dan Kalabendana berkumpul di dekat tubuhnya. Di hadapan mereka semua, secara kesatria, Arimba menyatakan sesuatu yang sangat mengejutkan semuanya. Adik-adikku semua sudah menjadi kehendak dewata. Aku tidak bisa lagi menjadi Raja Pringgandani. Itu artinya tahta Pringgandani harus segera terisi kembali. Tapi sebelum nafasku berhenti, dengarlah kata-kataku ini. Aku sangat mengagumi musuhku sendiri yang sekarang berada di depan kalian semua, yakni Raden Bratasena. Dalam penilaianku, dia sungguh layak menjadi Raja Pringgandani. Karena saat ini aku masih bisa memberi kuasa. Maka dengan ini, aku menunjuk Raden Bratasena sebagai Raja Pringgandani menggantikanku. Apakah ada di antara kalian yang menolak kehendak terakhirku ini? Kakang Arimba, apakah Kakang sudah memikirkan baik-baik segalanya? Apakah Kakang yakin ayah kita Prabu Tremboko di alam kelanggengan tidak marah atas keputusan Kakang ini? Brajadenta, sebelum pertarunganku dengan Bratasena, aku sudah berbicara panjang lebar dengan kakakmu Arimbi. Pertarungan ini bukan untuk mencari siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, tetapi untuk mencari siapa yang pantas dimuliakan lebih tinggi. Dan sudah terbukti, Raden Bratasena lah yang layak untuk itu. Aku berpikir, dengan dipimpinnya Pringgandani oleh Raden Bratasena, permusuhan antara ayah kita dan ayah Raden Bratasena di masa lalu putus sama sekali. Tidak ada lagi api dendam yang perlu dilestarikan. Ini demi kepentingan kita semua. Nah, apakah masih ada yang mengganjal di hatimu setelah menerima penjelasanku ini, Brajadenta? Duh, Kakang, sebagai adik, kulo namung derek kersanipun patuku. Apapun kehendak
Tidak, Kakang Prabu. Saya akan menerima dan tetap setia. Bagus, Brajadanta. Bratasena, kamu sudah mendengar kata-kataku, bukan? Wah, tidak. Mohon maaf. Aku tidak bisa menerima keputusanmu itu, Kakang Arimba. Aku menolak menjadi Raja Pringgandani. Apa alasanmu, Bratasena? Wah, seharusnya kamu sudah tahu, Kakang Arimba. Tahta Pringgandani sangat tidak tepat jika aku yang mendudukinya. Kamu masih punya banyak adik-adik yang lebih berhak. Aku sangat berterima kasih atas kepercayaanmu kepadaku. Tapi apapun alasannya, aku tetap akan menolaknya. Baiklah, jika demikian. Aku tidak bisa memaksamu. Begini. Karena Raden Bratasena telah menolak penunjukanku, maka aku mengambil keputusan yang tidak boleh ditolak siapapun lagi. Tahta Pringgandani aku serahkan pada Arimbi. Dia akan menjadi Rani Pringgandani untuk sementara, sampai putranya dengan Raden Bratasena lahir. Kelak, jika sudah sampai waktunya, putranya itulah yang akan menjadi Raja Pringgandani. Namun, aku juga tidak ingin Arimbi berpisah dengan Bratasena karena harus memerintah Pringgandani. Dia tetap harus bersama suaminya dimanapun berada. Oleh karena itu, setelah Jumenengan Arimbi digelar, Arimbi harus diikhlaskan pergi mengikuti suaminya. Sementara pengelolaan kerajaan Pringgandani diserahkan pada Brajadanta yang saat ini menjadi Adipati Glagah Tinunu. Kalian semua harus lapang dada menerima keputusan ini. Dan sebelum nafasku benar-benar berhenti, aku katakan satu hal kepadamu, Bratasena. Karena kamu bertarung layaknya seekor werka atau serigala, maka sebutanmu yang lain adalah Werkodara atau Werkudara. Werka selain berarti serigala, dia juga merupakan simbol kekuatan, kehebatan, dan keberanian dalam beberapa tradisi masa lampau. Maka, gunakanlah juga nama pemberianku ini selama kamu hidup. Nah, adik-adikku semua, sekarang angkatlah sumpah di hadapanku untuk mengakhiri semua masalah yang terjadi pada ayah kita di masa lalu dan yang terjadi saat ini kepadaku. Angkatlah sumpah untuk tidak mendendam pada Bratasena dan hormatilah dia sebagai kakak, sebagaimana kalian menghormati aku selama ini. Ucapkanlah dengan tulus untuk mengiringi kepergianku bersama Sang Hyang Yamadipati. Demikianlah yang terjadi kemudian. Arimbi
menjadi Rani Pringgandani untuk sementara. Semua berlapang hati dan menyatakan setuju, bahkan mengangkat sumpah untuk tidak mendendam pada Pratasena sebagaimana mereka semua menghormati Prabu Arimba. Diangkatnya Arimbi sebagai penguasa baru menandai bahwa keturunannya lah juga yang akan memimpin Pringgandani, bukan adik-adik maupun keturunannya. Sebagaimana semua tahu, seiring perjalanan waktu, putra laki-laki Arimbi dan Bratasena akhirnya lahir dengan nama Raden Tetuka. Karena memiliki gen raksasa, Tetuka memiliki taring yang sangat tajam untuk menggigit musuhnya secara buas. Namun Prabu Kresna berkehendak untuk menyingkirkan taring memalukan itu dengan cara dicabut hingga ke akar-akarnya. Dengan dicabutnya taring itu, lenyaplah juga sifat-sifat Tetuka yang mengerikan. Tetuka, aku adalah Batara Guru, Raja Tiga Dunia. Sembah kulo pukulun. Dengarkan kata-kataku ini, Tetuka. Karena kamu lahir dengan rambut yang sangat lebat, maka aku memberimu nama Gatot Kaca. Namun Gatot Kaca juga memiliki arti lain. Gatot artinya perkasa atau ulet. Kaca artinya cermin. Maka Gatot Kaca bermakna sesuatu yang perkasa dan bisa menjadi cerminan bagi siapa saja yang berkeinginan menjadi kesatria utama. Oleh karena itu, Gatot Kaca, berusahalah sekuatnya untuk hidup seperti namamu. Meski demikian, hendaknya kamu tetap menjadi pribadi yang rendah hati, penuh cinta, dan rela berkorban bagi sesamamu penghuni Marcapada. Sendiko Pukulun. Setelah serangkaian peristiwa yang terjadi membarengi masa-masa kelahirannya, Gatot Kaca akhirnya disiapkan ibu dan para pepundanya Pandawa untuk menjadi Raja Pringgandani, memenuhi amanat Prabu Arimba di masa lampau. Dengan demikian, mau tidak mau, pengelolaan Pringgandani yang semula terpusat di tangan Adipati Glagatinunu Brajadenta akan segera berakhir, dikembalikan pada keponakannya yang lebih berhak. Gatot Kaca pun bersiap jumenem nata.
masa lalu, setelah kakaknya yang bernama Arimba mengembuskan nafas terakhir, Braja Musti menjadi salah satu pemimpin bala Pringgandani yang turut membantu Pandawa meneruskan pekerjaan membabat alas dan membangun wilayah ibu kota kerajaan Amarta yang bernama Indraprastha. Dia adalah sosok yang tak kenal lelah bekerja keras dan selalu taat pada apapun perintah kakak keduanya, Arimbi, termasuk ketika dia dipercaya membangun kesatrian unggul Pawenang yang belakangan lebih dikenal sebagai Kesatrian Jodipati, tempat tinggal Arimbi dan suaminya. Bratasena sangat puas melihat bangunan hasil karya adik iparnya itu. Braja Musti adalah kembaran Brajadanta, sehingga nyaris seluruh hal padanya mirip dengan Brajadanta. Meski tidak diketahui siapa yang lebih tua, namun karena berhati lebih lembut, Braja Musti dianggap adik dari Brajadanta, dan darinya lah pula Gatotkaca sering mendapatkan cerita masa lalu secara gamblang tanpa perlu ditutup-tutupi. Jadi, dahulu Eyang Tremboko adalah murid dari Eyang Pandu Dewanata, Paman. Iya, benar, Dir Gatotkaca. Bukan hanya sekedar murid, kan Eyangmu Pandu Dewanata telah menganggapnya sekaligus sebagai adik angkat. Lalu, mengapa mereka menjadi permusuhan, Paman? Permasalahan kedua eyangmu itu sebenarnya adalah permasalahan yang telah terjadi turun-temurun, Der. Bahkan sejak Pringgandani ini baru didirikan oleh leluhurmu Resi Kuramba melawan leluhurmu dari pihak ayah Resi Manumanasa, pendiri Pertapan Saptaarga. Wah, demikian rupanya. Saya sungguh tidak menyangka, Paman Braja Musti. Sejarahnya pasti akan sangat panjang. Benar, Dir. Tidak akan ada habisnya jika aku ceritakan saat ini seluruhnya. Karenanya, pernikahan ibumu dan ayahmu yang lantas melahirkan kamu pastilah karena para dewa ikut campur menyelesaikan masalah tersebut. Meski harus ditebus dengan pengorbanan besar dari kakak ibumu, Prabu Arimba. Jika dia tidak mau menyerahkan nyawanya sebagai kurban melalui tangan ayahmu, aku sendiri tidak tahu sampai kapan permusuhan tersebut akan selesai. Paman Braja Musti, apakah permusuhan yang terjadi berlarut-larut itu akibat hasutan dan adu domba pihak lain? Salah satunya mungkin begitu, Ngir. Khususnya pada peristiwa Eyang Tremboko dan Pandu Dewonoto. Semula banyak yang mengira dengan diangkatnya Eyang Tremboko sebagai murid Eyang Pandu, permasalahan yang terjadi turun-temurun itu menjadi putus. Tapi nyatanya tidak. Bahkan Pringgandani dan Hastina terlibat perang sangat dahsyat hingga menyebabkan
banyak nyawa melayang sia-sia. Bolehkah saya mengetahui kisah itu sedikit saja, Paman? Tentu saja, Gatot Kaca. Sebagai calon Raja Pringgandani, kamu harus tidak henti-hentinya belajar dari kisah masa lalu. Tiap sejarah kelam yang terjadi, jangan pernah kamu ingkari. Berlakulah sebagai anak bangsa yang berjiwa ksatria. Yang hitam, katakan hitam. Yang putih, katakan putih. Sehebat apapun leluhurmu di mata kamu sendiri, mereka tetaplah titah biasa yang bisa berbuat salah maupun sebaliknya. Dari yang hitam, kamu bisa belajar untuk mawas sendiri dan tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Dari yang putih, kamu bisa mencari tahu lebih jauh mengapa dia disebut putih. Ketika kamu mengetahui sejarah, yang terpenting adalah berani mengungkap kebenaran dan pengetahuan apa adanya, meski kadang yang diungkap itu terasa tidak menyenangkan, sangat pahit, bahkan memalukan. Mungkin, Paman. Pesan Paman ini pasti akan selalu saya perhatikan. Baiklah, Anggir. Karena cerita permusuhan antar leluhurmu telah terjadi sangat lama dan banyak kisahnya, maka ceritaku kali ini aku potong dan hanya kumulai saat 100 Kurawa baru saja dilahirkan. Kala itu, Tremboko yang telah menjadi Raja Pringgandani mendadak bergemarbul Hastina yang dirajai Pandu. Penyebabnya adalah dendam karena adik Tremboko yang bernama Boko kalah di tangan patih Pandu yang bernama Gandamana. Sayangnya, Tremboko gagal percaya. Dia lumpuh oleh Pandu karena tubuhnya berhasil ditancapkan ke dalam tanah hingga tersisa kepalanya saja. Duh, Prabu Pandu, saya mengaku kalah. Saya tidak menyangka Prabu Pandu memiliki ajian yang mampu membuat saya dalam keadaan seperti ini. Apa yang kamu lakukan adalah penyerbuan ke wilayah lain, Prabu Tremboko. Dan meski kamu sudah mengaku kalah, kamu sudah tahu apa artinya bukan? Saya tahu, Prabu Pandu. Saya tetap akan dihukum mati. Saya bersedia menerima hukuman itu, Prabu Pandu. Namun, sebelum saya mati, izinkan saya mengetahui lebih dahulu apa nama ajian yang baru saja digunakan untuk mengalahkan saya. Baiklah. Aku turuti permintaanmu, Prabu Tremboko. Nama ajian itu adalah Aji Pemrupa Jagat. Nah, karena kamu sudah mengetahuinya, sekarang bersiaplah untuk mati. Baik, Prabu Pandu. Saya siapkan diri saya untuk menerima kematian. Sekaligus saya titipkan kedua anak saya yang baru saja lahir beberapa hari sebelum saya berangkat menyerang Hastina ini. Apa? Kamu baru saja memiliki anak? Benar, Prabu Pandu. Bahkan keduanya belum saya namai karena saya terlalu sibuk mempersiapkan penyerangan ini. Loh,
Benar kata Adamu itu, Prabu Tremboko? Benar, Prabu Pandu. Tuh, kenapa menjadi seperti ini? Prabu Tremboko, dengarlah. Sebelum kamu menyerang Hastina, aku juga baru saja memiliki putra. Bahkan dia belum sempat aku lihat wajahnya karena terbungkus selaput putih yang sangat kuat dan tidak bisa dipecahkan. Meski demikian, aku telah memberinya nama Bima, dan saat ini dia diletakkan di hutan Mandala sana. Jika anakmu lahir lebih dahulu, maka dia hanya berusia lebih tua beberapa hari saja dari anakku Bima. Aku harus bagaimana sekarang? Jangan ragu, Gusti Prabu. Jika memang sudah menjadi aturan, tetap harus ditegakkan. Silakan bunuh saya, dan biarlah kedua anak saya yang baru saja lahir diterima menjadi anak Prabu Pandu juga. Jadi, karena mereka belum memiliki nama, silakan Prabu Pandu jugalah yang memberi mereka nama. Untuk diketahui, yang pertama adalah laki-laki, dan yang kedua adalah perempuan. Prabu Tremboko, baiklah. Nama anak laki-lakimu ku beri nama Arimba, dan anak keduamu yang perempuan ku beri nama Arimbi. Meski demikian, aku tidak mau mengangkat mereka menjadi anakku. Mengapa demikian, Gusti Prabu? Apakah Prabu Pandu malu memiliki anak asuh dari bangsa raksasa? Bukan itu, Prabu Tremboko. Sebab yang akan mengasuh dan membesarkan mereka adalah kamu sendiri. Maksud Gusti Prabu bagaimana? Atas belas kasihku kepadamu, kamu tidak akan aku jatuhi hukuman mati, Tremboko. Pulanglah dan rawatlah mereka baik-baik, karena kelak di penghujung akhir hidupmu, tahta Pringgandani akan berada di tangan mereka pula. Begitulah Gatotkaca. Prabu Tremboko akhirnya diampuni. Selanjutnya, mereka bukan hanya menjadi guru dan murid, tetapi juga sahabat yang saling mengisi. Tapi bertahun-tahun kemudian, semuanya berubah. Sebuah surat datang dari Pringgandani. Surat itu diserahkan Arya Suman kepada Prabu Pandu, sementara sang pengantar, yakni Alimba, putra Prabu Tremboko, menunggu di luar gerbang Hastina karena takut menghadap langsung. Isi surat itu cukup mengejutkan. Tremboko berniat memutus seluruh hubungan mereka selama ini dan meneruskan permusuhan yang dianggap selesai di masa lalu. Loh, kenapa demikian, Paman? Apa yang terjadi sebenarnya? Begini, Ngger. Setelah sekian lama peristiwa itu terjadi, aku baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi belakangan. Itu pun tidak banyak yang tahu, termasuk saudara-saudaraku sendiri, para Kadang Braja. Ngger, apa yang terjadi ternyata akibat ulah Gandari dan adiknya Arya Suman. Arimba
yang masih sangat muda ditakut-takuti Suman agar tidak menghadap Prabu Pandu secara langsung. Menurut Suman, Prabu Pandu sedang marah pada ayahnya karena sudah berbulan-bulan tidak sowan ke Hastina. Jadi, daripada Arimba turut terkena dampak amarahnya, biarlah Suman yang menyerahkan surat itu kepada sang Prabu. Arimba akhirnya menuruti hal tersebut dan tetap menunggu di gerbang Hastina. Ketahuilah, Ngir, isi surat itu lantas diubah oleh Suman. Yang tadinya berisi undangan syukuran atas kelahiran anaknya yang bernama Kalabendana, diubah menjadi pemutus persahabatan. Menurut kabar yang aku dengar, ulah Suman itu terjadi sebelum pamanmu Nakula dan Sadewa dilahirkan. Eyang Pandu pasti sangat bingung telah menerima surat pemutusan hubungan itu. Apakah Eyang Pandu akhirnya membalas surat tersebut, Paman? Tentu saja, Ngir. Eyang Pandu kemudian mengutus Patih Gandamana untuk mengirim surat balasan ke Pringgandani, mempertanyakan ada masalah apa sebenarnya. Tapi Suman lagi-lagi datang lebih dulu menghadap ke Eyangmu Tremboko. Dia memberitahu bahwa Pandu telah merobek-robek surat undangan Tremboko. Pandu tidak mau tahu alasan Tremboko yang tidak sowan ke Hastina sekian lama. Sementara dalang dari sikap Pandu itu adalah Patih Gandamana. Gandamana yang sama dengan yang pernah mengalahkan adik Tremboko di masa lalu. Saat ini, Gandamana juga sedang dalam perjalanan ke Pringgandani untuk menangkap Tremboko. Ngir, murka seketika Eyangmu Tremboko atas laporan Suman tersebut. Dia langsung memerintahkan Arimba, pamanmu Brajadenta, dan aku untuk memimpin pasukan Pringgandani menghadang Gandamana. Gandamana kami keroyok hingga terdesak dan jatuh ke sebuah lubang atau lubang yang cukup dalam. Lubang itu sangat beracun hingga dijuluki sumur upas. Begitu dia berada di dalam sumur, kami semua segera menjatuhkan berbagai bebatuan hingga lubang itu berubah menyerupai bukit batu. Setelah Gandamana dianggap tewas, kami pulang ke tempat masing-masing. Singkat cerita, karena Gandamana dikabarkan telah tewas dihabisi oleh orang-orang Pringgandani, Suman kemudian diangkat menjadi Patih Hastina oleh Eyangmu Pandu. Pengangkatan secepatnya itu dilakukan karena Hastina harus segera memiliki patih baru untuk menghadapi penyerangan lanjutan dari pihak Pringgandani. Tapi ternyata Gandamana belum tewas. Entah oleh bantuan siapa, Gandamana pulang ke Hastina di saat pelantikan Suman sebagai patih. Gandamana langsung menyeret Suman dan menghajarnya habis-habisan hingga cacat seperti sekarang ini. Kudengar Gandamana memperlakukan Suman seperti itu bukan sekedar karena terkena fitnah, tetapi juga karena istri Gandamana terpaksa mengakhiri hidupnya sendiri sebelum diruda paksa Suman. Namun sayangnya, di mata Eyangmu Pandu, perbuatan Gandamana yang menghajar Suman di depan raja dan para pejabat lainnya adalah perbuatan yang memalukan serta main hakim sendiri. Meski dia ternyata masih hidup, Gandamana tetap diberhentikan sebagai patih dan diusir dari bumi Hastina selamanya.
Suman sendiri, meski telah dadap atas desakan Adipati Drestarastra dan istrinya Gandari, tetap diangkat sebagai Patih Hastina. Tapi Eyang Mobandu juga merasa perlu menghukum Suman karena perbuatannya. Nama Suman harus dirubah menjadi Sangkuni untuk dipermalukan selamanya, sebagai tanda bahwa dia dadap oleh Saka atau Dari, Uni atau ucapannya sendiri. Rencana penobatan Gatotkaca sebagai Raja Pringgandani yang baru menggantikan ibunya Arimbi akhirnya disebarkan. Sejumlah kerajaan sekutu didatangi para duta untuk mendapatkan undangan. Tentu saja, kabar ini tercium dengan mudahnya oleh para telik sandi Hastina yang lantas meneruskan ke pusat komandonya di ibu kota. Oleh karena berita itu pula, buru-buru Patih Sangkuni menghadap ke Prabu Duryodhana untuk membicarakan hal penting tersebut. Jadi benar bahwa Gatotkaca akan segera ditahtakan di Pringgandani, Paman Patih Sangkuni. Benar, Nger. Kabar yang saya dapatkan dari Trik Sandi sudah saya pastikan kebenarannya. Wah, itu pasti akan mempersulit keadaan kita ke depannya, Paman. Ketika Gatotkaca cuma ratu, harapan untuk menjadikan Pringgandani sebagai sekutu tentu tidak mungkin lagi. Ya, apa yang Paman katakan jauh-jauh hari akhirnya terbukti, Tongger. Apakah Angger lupa bahwa pamanmu ini pernah menyarankan untuk segera membuat rencana terukur pada Pringgandani, mumpung Gatotkaca kala itu masih bujang? Tapi Angger justru meremehkan saran paman sehingga waktu berjalan begitu cepat dan semuanya jadi terlambat seperti sekarang ini. Sekarang Pringgandani telah mengirim undangan ke berbagai wilayah sehubungan dengan acara penobatan Gatotkaca sebagai raja baru di sana. Wah, iya, saya akui bahwa saya telah salah, Paman. Saya kurang jeli mengawati situasi. Tapi membiarkan Gatotkaca cuma ratu pasti akan tambah repot lagi ke depannya, Paman. Itu pasti, Nger. Kita semua tahu seberapa hebat bala Pringgandani jika dikerahkan dalam pertempuran. Di bawah pimpinan Brajamusti sebagai panglima perang, mereka benar-benar ngecirisi dan tidak pernah takut mati. Wah, Paman, benarkah sudah tertutup segala cara untuk menghalangi penobatan Gatotkaca secepatnya? Aduh, saya sendiri juga tidak tahu, Nger. Tapi sepertinya ada satu peluang kecil yang tetap perlu kita coba. Peluang apakah itu, Paman? Begini, Nger. Setelah Prabu Pandu tidak menjadi Raja Hastina, seharusnya Pringgandani tidak punya masalah lagi dengan kita. Apalagi setelah Angger Duryodhana menjadi raja.
kalau memang mau mengungkit masa lalu, Pringgandani harusnya mengalihkan urusannya dengan para Pandawa di Amarta. Mereka lah para keturunan Pandu yang lebih bertanggung jawab daripada kita. Oh, iya. Oh, sekarang saya paham, Paman. Tidak salah saya terus mempertahankan jabatan Paman sebagai Patih Hastina hingga saat ini. Kecerdasan Paman memang tidak ada duanya. Lalu, apa yang perlu kita lakukan, Paman? Sejak Prabu Aritba gugur di tangan Bima, pengelolaan Pringgandani sementara waktu berada di tangan Adipati Gagatinunu Brajadanta. Dialah peluang kecil yang Paman maksud, Nger. Disebut kecil karena sebagai pengelola sementara, dia tidak punya hak menjalin kerjasama dengan wilayah mancanegara seperti kita. Keputusan besar semacam itu ada di tangan Rani Pringgandani saat ini, yakni Arimbi. Tapi mudah-mudahan kita bisa membuat Brajadanta keluar jalur, sehingga Pringgandani selanjutnya bisa menjadi sekutu kita. Wah, demikian rupanya, Paman. Oh, saya rasa untuk siasat sehebat itu, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya di seluruh wilayah Hastina, kecuali hanya Paman sendiri. Penunggasan yang diberikan Duryudana hanya dijawab Sangkuni dengan senyuman. Setelah itu, dia pulang ke Kepatihan untuk memikirkan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekian lama merenungkan sejumlah cara, Sangkuni tak punya pilihan lain kecuali menggunakan senjata pamungkasnya, yakni uni atau ucapannya sendiri. Sementara itu, di Kesatrian Brajamusti, Gatot Kaca masih tak bergeming di hadapan pamannya untuk terus mendapatkan lanjutan cerita para leluhurnya di masa lampau. Dia merasa perlu mendapatkan cukup bekal sebelum bertahta sebagai Raja Pringgandani yang baru. Begitulah Nger Gatotkaca. Sangkuni akhirnya menjadi Patih Hastina. Dan tentu saja masalah Pringgandani dan Hastina semakin tidak karu-karuan. Apalagi setelah Pandu justru mempercayakan penyelesaian masalah kepadanya. Maksud Paman Brajamusti bagaimana? Kala itu, Eyangmu Pandu lebih memilih memikirkan kepentingan pribadi, yakni menuruti keinginan istrinya Dewi Matrim yang sedang ngidam naik lembu Antimi, kendaraan Batara Guru di Kayana. Oleh karena itu, urusan negara mau tidak mau dipasrahkan pada Patih Sangkuni, sementara dia sendiri pergi ke Jonggring Saluka untuk menghadap Bataraku. Lalu apa yang menyebabkan tidak karu-karuan, Paman? Sangkuni menjadi tidak terkendali, Nger. Bukannya berusaha menyelesaikan masalah, dia malah berusaha memicu perang besar. Dia diam-diam menyusupkan kaki tangannya yang berasal dari Gandara Desa ke Pringgandani. Mereka membuat kerusuhan yang hebat, sehingga membuat Prabu Tremboko
terpaksa memerintahkan Arimba meredam kerusuhan tersebut. Belakangan, ketika orang-orang itu berhasil ditangkap, mereka mengaku sebagai orang-orang Hastina yang sengaja diperintahkan rajanya untuk membuat onar di Pringgandani. Mendengar pengakuan ini, makin menjadi-jadi kemarahan Eyangmu Tremboko pada Eyangmu Pandu tanpa menyelidiki lebih jauh. Keesokan harinya, Arimba dan para Kadam Beraja diperintahkan menggempur Hastina secara besar-besar. Sebuah perang yang belakangan disebut Pamuksa. Ketika serbuan Pringgandani datang, Sangkuni justru melarang keras seluruh Kurawa ikut-ikutan. Akibatnya, mau tidak mau, Punggawa Tuala yang terpaksa terjun ke medan perang. Mereka adalah orang-orang yang setia sejak ayah Prabu Pandu. Ya, itu memang taktik Sangkuni untuk menghabiskan seluruh orang-orang yang setia pada Eyangmu Pandu hanya dalam sekali perangus. Beberapa di antara mereka mati di tanganku sendiri. Tapi harus paman akui, bala tentara Hastina memang dilatih secara luar biasa. Pada hari pertama, kami berhasil dipukul mundur sehingga terpaksa kembali ke perbatasan. Melalui Trisandi, kami akhirnya mengetahui bahwa Hastina kala itu berada di bawah senopati hebat yang bernama Arya Bargawa dan Arya Bilawa. Kekalahan di hari pertama ini membuat Eyangmu Tremboko murka besar, sehingga dialah yang memimpin langsung pertempuran hari kedua. Dalam pertempuran kali ini, Senopati Arya Bargawa tercabut nyawanya di tangan Prabu Tremboko. Ngir, menjelang kami memasuki kota raja, tiba-tiba Eyangmu Pandu muncul, tepat menghadang Prabu Tremboko. Di kemudian hari ku ketahui, Prabu Pandu kala itu ternyata sudah pulang dari Domring Saloka bersama istrinya Dewi Matrim. Tapi untuk selanjutnya, cerita tentang Eyangmu Pandu dan istrinya Matrim saat mengendarai Lembu Andini, sebaiknya kamu tanyakan ke orang yang lebih tahu saja. Baik, Paman Brajamusti. Monggo, silakan dilanjutkan kembali cerita ketika Eyang Pandu berhasil menghadang Eyang Tremboko. Begini yang terjadi selanjutnya, Ngir. Tremboko, aku tidak menyangka apa yang terjadi di masa lalu harus terulang lagi saat ini. Pengampunan yang aku berikan ternyata tidak membuatmu benar-benar bertobat. Bahkan putramu yang telah kuberi nama, kamu ajak untuk memerangiku. Pandu, ingatlah, sedikit pun aku tidak pernah meminta pengampunan. Kamu sendiri yang sukarela memberikannya di masa lalu. Kesalahanmu kali ini berlipat-lipat, Tremboko. Kamu telah berusaha membunuh Kadamana dan juga telah menewaskan punggawa-punggawa terbaikku kali ini. Sepanjang hidup mereka, tidak ada satu helaan nafas pun yang mereka sia-siakan selain hanya untuk mengabdi kepada Hastina. Karena itu, aku harus menuntut balas atas kematian mereka. Tidak perlu berpanjang-panjang, Pandu. Jika kali ini aku harus melawan guruku sendiri, maka demikianlah yang telah ditulis para dewata. Jika aku yang mati, anggaplah kamu sebagai guru yang mengantar murid ke Swarga Loka. Sebaliknya, jika kamu yang mati,
anggap aku sebagai murid yang mengantar guruku sendiri menemui para dewata. Terserah kata-katamu, Tremboko. Tapi permintaanku hanya satu. Kita bertarung tanpa perlu melibatkan para prajurit lagi. Ini masalah kita berdua. Unuslah pusakamu keris Kalanada. Biarlah dia menghadapi keris pusakaku Kiai Bulang Demi. Begitulah, Gera. Kedua Eyang Mung akhirnya bertarung habis-habisan menggunakan keris pusakanya masing-masing. Mereka tidak menggunakan ajian sakti karena jauh sebelumnya, ketika mereka masih berhubungan baik, keduanya saling mempelajari ajian yang dimiliki masing-masing. Kala itu, mereka bertarung semata-mata mengandalkan kelincahan raganya saja. Tentu saja, Eyang Pandu yang bertubuh lebih kecil menjadi yang paling lincah. Pada suatu saat, dia berhasil menancapkan Kiai Bulang Geni ke dada Eyang Tremboko hingga langsung rebah ke tanah. Ketika Prabu Pandu berjongkok hendak memeriksa tubuh Prabu Tremboko, mendadak Tremboko bangkit menggunakan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Keris Kalanada berhasil ditancapkan di paha kanan Pandu sehingga dia melolong kesakitan. Tremboko tahu hanya di paha itulah Pandu tidak lagi memiliki kesaktian. Selepas menusukkan Kalanada, Eyang Tremboko pun akhirnya gugur. Ger Gatotkaca, kisah selanjutnya kamu sudah tahu bahwa karena luka itu pula lah Eyang Pandu akhirnya wafat di kemudian hari, yakni tidak lama setelah pamanmu Nakula Sadewa lahir dari Dewa Matrim. Kutukan Resi Kindama dan Rara Dremi di masa lalu akhirnya benar-benar terbukti. Keris Kalanada dan Bulang Geni kemudian diwariskan pada pamanmu Arjuna, karena dialah yang dianggap paling mampu merawat kedua pusaka tersebut. Ger Gatotkaca, sekian waktu setelah meninggalnya Eyang Pandu, Hastina akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Duryudono menjadi raja, tapi sebenarnya yang berkuasa di Hastina adalah Sangkuni. Nah, setelah tiba waktumu menjadi Raja Pringgadani, berusahalah untuk selalu belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Hidup itu tidak ubahnya roda yang berputar. Apa yang terjadi di masa lalu pasti akan terjadi lagi di masa depan, meski hanya tampil dalam bentuk yang berbeda. Karena itu, tajamkan mata batinmu untuk mengamati segala perubahan di sekitar. Titeni segalanya terus-menerus tanpa pernah bosan. Karena dengan itu, kamu akan mendapatkan pengetahuan yang bisa membuatmu selalu mawas diri, mawas ruku, dan mawas roh Songgir. Pesan Paman Brajamusti pasti akan saya camkan baik-baik selamanya. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, setelah menentukan hari yang tepat, Sangkuni memacu kudanya ke Kadipaten Glagatinunu, tempat
Adipati Brajadenta memimpin Pringgandani untuk sementara. Sepanjang perjalanan, tidak henti-hentinya Sangkuni berharap Brajadenta bisa menerimanya secara baik dan melupakan permusuhan antara Hastina versus Pringgandani di masa lalu. Rupanya, keberuntungan berpihak pada Sangkuni. Brajadenta menyambutnya dengan ramah, bahkan mengajaknya berbicara berdua saja, sehingga apa yang telah terancang dalam benak bisa dikeluarkan sebebas-bebasnya. Jadi, itu yang diharapkan Prabu Duryodana pada Sangkuni. Benar, Ger Adipati Brajadenta. Dengan diperbaikinya hubungan antara Hastina dan Pringgandani, mudah-mudahan segalanya menjadi baik. Pringgandani dan Hastina bisa saling bekerja sama untuk memperoleh hasil yang menguntungkan antara kedua belah pihak di kemudian hari. Begini, Paman. Paman Patih salah alamat jika kedatangan ke Kadipaten Blegatinunung dengan tujuan seperti itu. Saya bukan Raja Pringgandani. Saya hanya sedang bertugas mewakili kakak saya Arimbi yang kebetulan saat ini tinggal di Kesatrian Umbul Bawenang bersama suami dan putranya Gatot-Kaca. Segala keputusan yang menyangkut urusan luar kerajaan, tetaplah kakak saya Arimbi yang memiliki wewenang. Saya benar-benar kagum dengan Angger Adipati. Menjalankan amanat dengan penuh tanggung jawab sekaligus rendah hati. Segala urusan negara Angger kerjakan hingga teliti dan kesungguhan, sehingga betul-betul mengenal urusan Pringgandani luar dan dalam, meski jabatan Angger bukan raja. Kalau boleh saya menilai, sesungguhnya Anggerlah pemimpin Pringgandani sejati, bukan Arimbi yang hanya sibuk mengurus suami dan anaknya saja. Angger telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Apakah Angger sedikit pun tidak merasa bahwa ketidakadilan sedang terjadi pada diri Angger? Loh, kenapa Paman Patih berkata demikian? Saya dan semua beraja saudara saya telah menyetujui bahwa tahta Pringgandani adalah hak kakak saya Arimbi dan keturunannya. Jikapun saya mewakili pemerintahan beliau, itu juga tidak akan lama, karena sesaat lagi keponakan saya Gatot-Kaca akan menjadi ratu. Semuanya telah dipersiapkan dengan baik. Jadi, saya menyarankan agar Paman Patih datang kembali ke Pringgandani setelah Gatot-Kaca menjadi raja. Tujuan Paman datang kemari sangatlah baik. Pasti Gatot-Kaca suatu saat nanti akan menerima tawaran ini secara baik pula. Katakanlah pada saya yang sejujurnya, Angger. Ketika Angger mengatakan itu, saya merasakan ada getaran ketidakjujuran dalam perkataan Angger baru saja. Ada kekesalan yang tersimpan, namun Angger berusaha menutupinya di hadapan saya. Jujur sajalah, saya ini cukup pandai membaca yang tersirat. Apakah itu masih berhubungan dengan masa lalu, Ger? Apakah boleh saya tebak bahwa itu
masih berkaitan dengan gugurnya Prabu Arimba. Angger masih kesal karena Dewi Arimbi malah menikah dengan pembunuh Prabu Arimba dan menjadi pengkhianat keluarga bukan. Jujur sajalah Adipati Brajadanta, tidak usah ditutup-tutupi. Terbuka sajalah. Saya sangat memahami perasaan Angger. Wah, bagaimana Paman bisa tahu sedemikian tepat perasaan saya? Tentu saja Angger Adipati. Menjadi seorang patih di Hastina yang wilayahnya cukup luas tentu tidak mudah. Jika saya tidak memiliki kepandaian seperti itu, segala urusan pasti akan sangat lambat diselesaikan. Prabu Duryodhana pasti sudah dari kemarin-kemarin memperhatikan saya sebagai patih. Wah, iya benar Paman. Saya memang menyimpan kekesalan yang demikian. Sebenarnya, kala itu saya ingin sekali menentang, tapi saya tidak enak hati. Seluruh Braja mendukung keputusan kakak saya Arimba, sehingga saya pasti kalah suara. Saya hanya akan jadi satu-satunya yang menentang. Apalah saya dengan kekuatan yang tidak seberapa. Loh. Itulah artinya saudara seperti kami-kami ini Adipati Brajadanta. Kita bisa saling membantu menemukan jalan keluar. Tidak ada kata terlambat jika Angger masih ingin memperbaikinya. Jangan merasa sendiri. Saya dan Hastina, khususnya Kurawa, akan membantu Angger habis-habisan jika ingin menjadi Raja Prigadani. Asalkan Angger sendiri memang punya niat kuat. Coba Angger renungkan. Dengan menjadikan Gatotkaca sebagai Raja Prigadani, bukankah Prigadani diam-diam sedang direbut Pandawa? Gatotkaca pastilah hanya akan menjadi boneka. Melalui Gatotkaca, Pandawa hanya segera meminjam tangan untuk mengobok-obok Prigadani kemudian hari. Terdiam Brajadanta mendengar kata-kata Sengkuni. Tiba-tiba dia teringat sebuah ramalan dari masa lampau. Dada Brajadanta bergemuruh. Tekadnya untuk menghalangi pengangkatan Gatotkaca menjadi Raja Prigadani mendadak semakin bulat. Di hadapan Sengkuni, Brajadanta menyatakan tekadnya untuk membalelo. Menjelang penobatannya sebagai Raja Prigadani, orang tua dan pepundanya Pandawa kebingungan karena Gatotkaca justru tidak ditemukan keberadaannya. Semula diketahui Gatotkaca telah berpamitan ke kesatrian Brajamusti untuk menemui pamannya. Namun Petruk dan Bagong yang diutus untuk menyusul Gatotkaca ke tempat itu tidak menemukannya. Brajamusti yang mendapat laporan bahwa keponakannya itu tidak pulang menjadi merasa bertanggung jawab, lalu ikut mencari hingga akhirnya tiba di kediaman saudara kembarnya Brajadanta. Gatotkaca
Kaca sama sekali tidak datang ke Gelagah Tinunu ini, Kakang Brajadenta. Sama sekali tidak, Praja Musti. Lagi pula, untuk apa dia datang kemari? Wih, Kakang ini bagaimana toh? Bukankah sudah saya katakan sebelumnya bahwa siapa tahu dia akan berangkat ke Pringgandani bersama Kakang? Apalagi dia pernah menyampaikan rencana pada saya bahwa setelah dia diangkat sebagai Raja Pringgandani, status Kakang Brajadenta akan dinaikkan sebagai patih, mendampingi Gatotkaca dalam memerintah. Jika benar mau Gatotkaca seperti itu, aku akan menolaknya, Praja Musti. Aku bahkan ingin mengumpulkan para Kadang Praja sesegera mungkin. Loh, butuh apa, Kakang? Aku ingin penobatan Gatotkaca tidak dilanjutkan lagi, Praja Musti. Keputusan itu sama sekali tidak sah karena melibatkan pihak di luar Penggantan. Loh, pihak mana yang Kakang maksud? Pandau, Gatotkaca pasti telah banyak meminta pertimbangan mereka. Kakang Brajadenta, bukankah itu hal yang wajar? Ayah Gatotkaca adalah Pandawa, sementara Gatotkaca dan ibunya selama ini juga tinggal bersama mereka. Tentu hal yang biasa jika Gatotkaca meminta saran dari mereka, dari orang-orang yang terdekat. Dalam penilaianku, selama ini Pandawa terlalu banyak ikut campur, Praja Musti. Gatotkaca hanya boneka, sementara merekalah yang memainkannya. Apakah kamu lupa bahwa Pringgandani telah bermasalah dengan Pandawa sejak lama? Prabu Pandu telah membunuh Prabu Temboko ayah kita. Selanjutnya, Bratasena Werkudara juga telah membunuh Prabu Alimba kakak pertama kita. Keluarga Praja harusnya membalas dendam, bukannya malah terus-terusan seperti kerbau yang dicocok hidung seperti sekarang ini. Ikut saja kemauan mereka, termasuk dalam hal pengangkatan Gatotkaca. Kakang Brajadenta, mengapa Kakang tiba-tiba berubah demikian cepat? Ada apa ini? Apakah ada yang mempengaruhi Kakang? Jika benar, tolong ingatlah sumpah kita di hadapan Kakang Alimba sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Sumpah yang menghapus segala permusuhan kita dengan Pandawa, lepuh dalam cinta Mbayu Alimbi dan Raden Bratasena. Kakang Brajadenta, mari kita jaga sumpah itu dan kita bawa sampai mati. Tidak, aku tetap menolak pengangkatan Gatotkaca. Justru kita seharusnya bersatu agar Pringgandani tidak mudah diobok-obok pihak lain. Kata-kata Kakang seperti mengarahkan tombak ke depan, tapi ujungnya terbalik. Saya telah dikabari bahwa Kakang baru saja ketamuan Patih Sengkuni mewakili rajanya. Pastilah dia juga yang membuat Kakang mendadak berubah demikian. Kakanglah yang sengaja membiarkan Pringgandani diobok-obok dengan mudah oleh pihak luar. Lantam sekali mulutmu, Praja Musti. Aku ini kakakmu. Jangan menuduh sembarangan. Kamulah yang terbukti terpengaruh oleh para Pandawa. Sekali lagi aku tegaskan bahwa aku tetap menolak pengangkatan Gatotkaca. Kakang Brajadenta, keputusan Kakang ini layak disebut mbalelo, memberontak. Rani Pringgandani, yakni Dewi Alimbi, telah menyetujui pengangkatan putra laki-lakinya Gatotkaca untuk menggantikan kedudukannya. Dengan demikian, Kadipaten Gelagah Tinunu telah melawan keputusan raja. Terserah apa katamu, aku tidak peduli. Jika Gelagah Tinunu harus angkat senjata, maka itulah juga yang akan aku lakukan. Sekarang, karena kamu tidak ada gunanya lagi ada di sini, pergilah cepat. Jika tidak ingin ragamu kuhantukan di sini. Braja Musti tidak habis pikir mengapa saudara kembar yang dianggapnya lebih tua itu begitu cepat berubah. Tanpa memberikan sembah, Braja Musti pun akhirnya pergi.
sisi lain, Gatut Kaca yang sedang dicari ke sana kemari ternyata sedang bersemedi di sebuah candi pendarmaan yang terawat dengan sangat baik. Itu adalah sebuah candi yang didarmakan bagi Prabu Tremboko oleh keturunannya. Gatut Kaca ingin merenungkan seluruh cerita yang baru saja didapat dari pamannya Brajamusti, sekaligus mengirim doa pada eyangnya yang telah pergi ke alam kelanggengan. Di tengah keheningan samadi, Gatut Kaca merasa tiba-tiba terlempar ke alam kosong. Di alam itu pula lah perlahan muncul sosok tinggi besar. Lama-kelamaan semakin jelas perwujudannya, namun Gatut Kaca sama sekali tidak mengenalnya. Nuwun sewu, panjenengan menika sinten? Pewujudan kados raja, tapi memiliki wajah seperti raksasa. Ger, akulah eyangmu yang baru saja kamu siarai. Akulah wujud halus Prabu Tremboko Swargi. Duh, nuwun pangapunten Eyang Prabu Tremboko. Ingkang wayah tidak mengerti. Semoga Eyang meluberkan samudra pangeksami kepada saya. Terimalah juga sembah bekti saya, sembah bekti ibu dan Popo Werkudara. Tak tompo sembah bekti mungkir, juga sembah bekti Popo lan ibumu. Ya, tidak apa-apa, Ger. Ia mengerti karena kamu belum pernah bertemu dan melihat Eyang. Terus terang saja, Eyang senang dan bangga karena Arimbi telah memiliki putra sepertimu, Gatut Kaca. Sungguh, Eyang bersyukur karena punya keturunan yang bagus, gagah, dan tahu unggah-ungguh. Tidak seperti umumnya tindak tanduk golongan para raksasa. Melihatmu saat ini mengikatkan Eyang ini pada eyangmu Prabu Pandhu Dewanoto Swargi. Untuk itulah Eyang menemuimu, menyampaikan sesuatu yang perlu kamu ketahui. Ger, seluruh yang diceritakan pamanmu Brajamusti itu benar. Namun ada hal yang sepertinya sengaja disembunyikan olehnya darimu. Tentang apakah itu, Eyang? Mengapa beliau harus menutup-nutupinya dari saya? Sebab itu berhubungan dengan apa yang akan segera terjadi. Apalagi terkait dengan dirinya sendiri. Ketahuilah, Mir Gatut Kaca, Taulung, ketika hubungan eyangmu ini dengan eyangmu Pandhu Dewanoto sangat baik. Kami saling berbagi ajian. Salah satunya kesaktian yang sungguh luar biasa dan tidak mudah untuk didapatkan. Ajian itu semula terletak di paha eyangmu Pandhu. Namun ajian itu
kemudian diberikan kepada eyangmu ini, sehingga paha Eyang Pandu menjadi lemah dan kosong. Sayangnya, setelah diberikan, kedua paha eyangmu ini tidak sanggup menyimpannya, sehingga dia justru muncul kembali, namun dalam wujud bayi raksasa kembar. Keduanya lantas Eyang anggap sebagai putra dan membesarkannya. Mereka juga Eyang beri nama Brajadenta dan Brajamusti. Seperti kamu tahu, mereka kini adalah pamanmu sendiri. Tapi ketahuilah, saat kamu naik ke atas tahta Pringgantani, akhir hidup mereka akan segera datang. Mereka tidak akan pernah kamu jumpai lagi dalam bentuk wujud nyata. Tuh, Eyang, kalau tebusan saya di wisuda sebagai Raja Pringgantani begitu besar dan mahal, saya sebaiknya tidak usah menjadi Raja Pringgantani. Bagaimanapun, Paman Brajadenta dan Brajamusti adalah paman yang saya sayangi, hormati dan banggakan. Saya tidak bisa membayangkan menjalani tugas-tugas sebagai Raja Pringgantani tanpa kedua susuk tersebut, Eyang. Gatotkaca, kamu tidak bisa mengelak dari pasti. Pasti harus terjadi. Kalaupun kamu menolak menjadi Raja Pringgantani, Brajadenta dan Brajamusti tetap akan mati. Jika sudah demikian, bukankah mati sekarang atau besok sama saja? Lihatlah rakyat Pringgantani yang telah menunggu sekian lama adanya raja baru. Mereka menunggu dipimpin oleh seorang raja yang lebih cakap, berbudi bulaksono sepertimu. Brajamusti telah menceritakan banyak hal kepadamu. Belajarlah dari cerita-cerita itu. Petiklah yang terjadi di masa lalu dari berbagai sisi, termasuk yang pernah terjadi pada diri eyangmu ini. Jangan mudah percaya pada hasutan dari siapapun, meski dari pihak yang kamu anggap sepuh dan hormati. Sekarang, segeralah pulang ke Pringgantani. Para sesepuh, keluarga dan rakyat sudah berdatangan untuk menyaksikan wisudamu sebagai Raja Pringgantani yang baru. Ngestu akan dawo, nyuwun tambahin berkah pangestu, Eyang. Pangestuku panyemili ngger putuku Gatotkaca. Betapa lega keluarga Pandawa setelah Gatotkaca akhirnya turun dari angkasa dan memberikan sembahnya. Dia segera meminta maaf atas keterlambatannya. Namun baru saja dia hendak berganti pakaian kebesaran raja, mendadak suasana berubah tegang. Brajadenta tiba-tiba datang mengamuk membabi buta. Brajamusti tertegun melihat kelakuan saudara kembarnya itu. Rupanya, dia benar-benar datang untuk melawan keputusan. Belum sempat Brajamusti menghadang langkah Brajadenta, tiba-tiba Arimbi telah merapal japa mantra, berubah ke wujud aslinya sebagai raksasa, melompat tepat di hadapan Brajadenta.
Di hadapan Arimbi, Raja Denta memaki-maki memanaskan telinga. Dikatakannya, Arimbi adalah anak yang tidak tahu membalas budi orang tua, pengkhianat keluarga yang telah dikendalikan orang-orang Pandawa. Tentu saja, Arimbi menjadi murka dan tanpa banyak bicara lagi menyerang Raja Denta. Pertarungan kedua kakak beradik pun terjadilah. Adu kesaktian yang dilakukan menggetarkan sekelilingnya. Tidak ada yang berani memisahkan mereka, karena bagaimanapun juga itu urusan keluarga. Hanya dalam waktu singkat, pertarungan Arimbi melawan Raja Denta tergambar hasil akhirnya. Arimbi bukan hanya terdesak mundur, namun juga terpukul berulang-ulang. Tubuh raseksi Arimbi terjerembab ke tanah bukan hanya sekali dua kali, tapi dia terus berusaha bangkit menghadapi adiknya sendiri itu. Keadaan ini membuat Prabu Kresna yang datang selaku undangan menjadi gelisah. Dia tidak tega melihat keadaan Arimbi. Karenanya, Kresna mendekati Bima yang berdiri tidak begitu jauh dari Gatut Kaca. Werkudara, sebagai suami, apakah kamu tidak kasihan melihat istrimu bertarung seperti itu? Apakah kamu tidak ingin membantunya? Ataukah Werkudara memang sudah tidak sayang lagi dengan istrinya? Kalau sayang tetap sayang. Bagaimanapun Arimbi adalah istri saya dan ibu dari anak saya Gatut Kaca. Tapi yang dihadapi Arimbi kali ini bukan musuh, melainkan adiknya sendiri. Perkelahian saat ini masalah perebutan warisan tanah dan tahta Pringgantani. Sebagai suami yang merupakan orang luar, tidak pantas kalau saya ikut campur. Selain itu, saya memang tidak pernah mau terlibat dalam urusan warisan seperti ini. Tidak penting bagi saya apakah tetap menjadi hak Arimbi atau Raja Denta. Buh Raitep, Buh Raweruh, Lueh. Sekali lagi Werkudara, apakah kamu tidak tergerak untuk membantu istri mempertahankan dan memenangkan haknya atas warisan ini? Saya tetap tidak mau ikut campur soal warisan. Nanti, kalau misal Arimbi sampai mati gara-gara persoalan ini, saya juga rela. Saya anggap itu sudah menjadi pilihan Arimbi. Tapi kalau Raja Denta cari masalah dengan saya di luar soal warisan, jelas akan saya ladeni tanpa pikir panjang lagi. Wah. Gatut Kaca, tidakkah kamu lihat betapa besar pengorbanan ibumu Dewi Arimbi untuk memuliakan putranya agar bisa menjadi raja di Pringgantani? Dia belani sampai seperti itu. Sekarang, kenapa kamu hanya diam kentangan tenggul saja, sementara ibumu bertarung mati-matian di luar sana? Ada tetuku Prabu Kresna. Saya sebetulnya bingung dan bimbang. Bagaimana mungkin saya menghadapi musuh ibu yang juga pada kenyataannya adalah paman saya sendiri, Raja Denta? Gatut Kaca, dulu memang begitu. Raja Denta adalah adik ibumu, ya pamanmu. Tapi karena kelakuannya yang memberontak, seharusnya tidak lagi kamu anggap paman. Dia sudah menjelma sebagai musuh negara. Ini adalah ujian pertamamu sebagai calon raja yang akan segera wisuda. Seorang raja tidak boleh ragu membela negaranya, siapapun juga yang akan dihadapi. Gatut Kaca, ambillah tanggung jawabmu. Jangan hanya terbawa perasaan dan memikirkan kepentingan pribadi. Tersentak
Gatut Kaca mendengar kata-kata Prabu Kresna yang serasa menghujam tajam ke seluruh jeruannya. Dia merasa tertampar dan bangkit rasa kesatrianya. Tanpa pamit, Gatut Kaca segera melesat menuju medan pertarungan. Melihat ibunya berkali-kali terpental oleh serangan Praja Denta, Gatut Kaca langsung menerjang dari arah belakang. Praja Denta tersungkur di tanah. Kesempatan itu digunakan Arimbi untuk mundur menjauh, sementara Gatut Kaca mengambil alih posisinya sambil menyembah ke arah Praja Denta. Maturaken sembah pangabekti Paman Praja Denta, ugi nyuwun agumi pangaksami karena telah menyerang Paman dari belakang. Semua saya lakukan karena tidak sampai hati melihat ibu kesakitan berkali-kali oleh serangan Paman. Sehebat apapun ibu melawan, sudah jelas bukan tandingan Paman. Mohon maaf, berhentilah menghambur-hamburkan kemarahan. Jika Paman Praja Denta memang menginginkan tanah dan tahta Pringkandani, saya rela menyerahkannya sekarang juga, Paman. Wila ta'ala Gatut Kaca. Sosok seperti ini kayak akan bertahta di kerajaan Pringkandani. Kesatria lemah begini kayak akan disuyuti rakyatnya. Belum keluar setetes pun keringat, belum babak belur kulitnya, tapi sudah menyerah. Gatut Kaca, aku, Adipati Praja Denta, tidak sudi menerima belas kasihan dari bocah sing tulung hilang pupuk lempuyali. Kalau kamu merasa kesatria, ayo bertarung sampai salah satu dari kita ngatang-ngatang jadi patang. Mari kita buktikan siapa yang paling pantas menjadi raja di Pringkandani. Kalau kamu takut dan memilih menjadi pengecut, segera bunuh dirilah di depan pamanmu ini. Biar semua melihat bahwa calon rajanya tidak lebih dari seorang pecundang. Lawan aku, Gatut Kaca, ku pecahkan dadamu jadi dua. Iya. Secepat kilat, Praja Denta menerjang ke arah Gatut Kaca dengan kekuatan penuh. Melihat serangan yang diberikan terlihat sangat mematikan, Gatut Kaca menghindar. Praja Denta terus-menerus memberikan tekanan dari berbagai sisi. Tapi anehnya, Gatut Kaca sama sekali tidak pernah melancarkan balasan. Dia hanya berkelit dan menangkis semata. Gemas karena merasa dipermainkan, Praja Denta mengeluarkan kesaktian andalannya, yakni Lepur Sakti. Ajian yang mampu menghancurkan Gatut Kaca hingga berkeping-keping tidak berbentuk lagi. Melihat Gatut Kaca terancam jiwanya, Praja Musti langsung masuk ke arena. Tanpa meminta izin lebih dahulu, dia menyusup masuk ke tangan kiri Gatut Kaca. Gatut Kaca kaget merasakan hawa panas mendadak merasuk telapak kirinya, membuat seluruh urat-uratnya menegang. Secara spontan, dia mengibaskan tangan kiri itu ke depan. Bersamaan itu pula, Praja Denta begitu dekat di depan batang hidungnya. Tangan kiri Gatut Kaca tidak sengaja menghantam dadanya. Tubuh Praja Musti terlempar keluar dari telapak kiri, menabrak keras tubuh Praja Denta hingga mencipta suara gemeretak memecahkan gendang telinga. Hanya dalam sekedip mata, tubuh raksasa Praja Denta dan Praja Musti ambruk ke tanah. Raga mereka remuk dan patah seluruh tulangnya. Keduanya tewas seketika.
Gatotkaca melihat kedua paman yang disayanginya kini menjadi jasad tanpa nafas. Tidak terasa, pelan-pelan air matanya mengalir membasah pipi. Sama sekali tidak peduli lagi bahwa dirinya adalah calon raja. Gatotkaca terus tenggelam dalam duka, sampai-sampai tidak menyadari bahwa di hadapannya kini telah berdiri Sukma kedua pamannya, Raja Denta dan Raja Musti. Ketika Raja Denta menyebut namanya, Gatotkaca tergagap. Buru-buru menyembah dan mengungkap penyesalannya pada dua penampakan itu. Paman Raja Denta dan Paman Raja Musti, maafkan saya yang telah membuat semuanya ini terjadi. Sayalah penyebab paman berdua akhirnya gugur. Kalau boleh mengulang kembali, biarlah saya yang mati dan paman berdua yang lenggah seketo sebagai pemegang tahta Pringgandani. Gatotkaca putraku, kamu tidak perlu merasa sedih, apalagi menyesal atas kematian kami. Telah jauh-jauh hari kami ketahui adanya ramalan tentang waktu kematian kami sendiri. Ramalan itu mengatakan bahwa kelak ketika keturunan Prabu Pandu siap bertahta, itulah juga akhir Raja Denta dan Raja Musti di dunia. Aku, Adipati Raja Denta, hanya tidak mau mati karena penyakit di tempat tidur. Aku ingin mati secara jantan, matinya para ksatri. Karena itulah aku membuat ulah. Di samping apa yang aku lakukan adalah untuk menguji kemampuanmu dalam mengambil keputusan dari sebuah persoalan yang cukup rumit. Di satu sisi aku pamanmu, di sisi yang lain aku juga musuhmu. Kebetulan sekali Patih Sengkuni datang mengail di air keruh seperti dulu dia lakukan pada Swargi Romo Prabu Tremboko. Maka aku gunakan kesempatan itu untuk segera menjadikan ramalan itu nyata, membuat Raja Musti melawanku dan ikut mati bersamaku juga. Jadi ini semua sama sekali bukan salahmu. Relakanlah kematian kamu. Tidak usah bersedih lagi. Kamu harus siap menyongsong masa depan yang sudah tergelar di hadapanmu. Tapi paman, bagaimana saya bisa menjemput masa depan jika tangan saya berlumur dosa? Dosa membunuh paman saya sendiri. Jangan berkata seperti itu, Ngger. Kamu justru membantu kami mewujudkan apa yang seharusnya terjadi, yakni menjemput Pasti. Sekarang, waktunya Adip Raja Musti kembali mancing di telapak tangan kiri. Sementara aku akan menggenapinya dengan menyusup ke telapak tangan kananmu. Kami berdua harus kembali menjadi wujud ajian. Waktunya kami menyertai keturunan Prabu Pandu sebagai tanda terima kasih karena diberi kesempatan
kesempatan merasakan indahnya dunia. Mulai sekarang, berhati-hatilah menggunakan kedua tanganmu, karena aji Raja Musti dan Raja Denta telah kamu miliki. Sempat Gadut Kaca berbicara lebih jauh, suksma Praja Denta dan Praja Musti melesat masuk ke tangan kanan dan kirinya. Sesaat, jari jemarinya terasa panas seperti disengat sesuatu. Urat-uratnya menegang dan keringatnya berlelehan. Mata Gadut Kaca nyaris melotot menahan nyeri. Namun rasa itu perlahan-lahan memudar. Urat-uratnya tak lagi mengeras, kembali seperti semula. Gadut Kaca menarik nafas dalam-dalam, serasa lepas dari beban yang demikian berat. Hari itu, Gadut Kaca Jumeneng Ratu sah berada di atas tahta Pringgandani menggunakan nama Prabu Purubaya, sementara pamannya Raja Lambatan diangkat sebagai patih dengan nama Patih Prabakesa. Jabatan Panglima Perang Pringgandani diserahkan pada pamannya yang lain, yakni Raja Wikalpa dengan nama Arya Prabagati. Sementara urusan Kedaton ditangani oleh pamannya Kala Pendana.